Selamat siang semuanya, selamat datang di webinar Arcaya dan Nurdara siang hari ini. Nah, thank you banget buat kalian udah milih buat melakukan aktivitas positif di siang hari ini untuk wilayah waktu Indonesia Barat ya. Kalau waktu Indonesia Tengah atau Timur mungkin udah mau sore hari gitu kan. Mari bergabung dalam webinar Arcaya dan Nurdara. Arcaya dan Nurdara demi mendukung masyarakat bangkit dan semangat menghadapi era new normal. Empowerment Communication. Sekarang ini kan istilahnya pemerintah udah memasukkan kita ke era new normal nih. Nah, kalau di Rusia sendiri, gimana sih keadaannya sekarang? Keadaan new normalnya sebenarnya nggak kayak Indonesia loh. Kemarin saya sendiri kaget kan keadaan new normalnya. Jadi di kota saya sendiri, pokoknya wilayah di Siberia, wilayah Rusia itu terbelah jadi dua benua kan, benua Eropa sama benua Asia. Oke. Saya sendiri, saya tinggal di benua Asia gitu. Dan kebijakannya itu sama di benua Eropa itu berbeda. Benua Eropa hampir mirip 11-12 sama Indonesia. Jadi ada yang buka kafe, ada yang bisa nongkrong gitu kan. Kalau saya sendiri di benua Asia sama sekali nggak bisa gitu. Padahal sedangkan COVID-19 yang terbesar itu di wilayah Eropa, di Asia itu sedikit gitu. Jadi kita itu malah tertekan gitu di sini. Makanya kalau kafe, KFC semua kita mesen gitu loh. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita pakai masker sama hand sanitizer. Nah itu sih. Kalau di Indonesia emang nggak tahu ya. Rusia dikatakan emang salah satu COVID-19 terbesar, ya kan? Karena memang pemeriksaannya mereka tuh cepet banget, Kak. Jadi hampir sesuai sama populasi mereka. Dan sedangkan Indonesia tuh penduduknya besar, tapi kita masih ngeceknya masih kira-kira nggak nyampe berapa ya? Nggak nyampe 1 juta deh kayak. Nggak nyampe. Kayak gitu sih. Ribuan hitungannya. Ribuan kan. Nah, tapi kita dibilang katanya masih sedikit kan, karena memang nggak ada yang meriksa aja gitu. Siapa coba mau meriksa ke wilayah desa kan? Dan sedangkan kita di sini udah mulai masuk ke pelosok-pelosok gitu di Rusia. Jadi makanya banyak kena semua kan, yang maksudnya ketahuan semua gitu. Oke, benar-benar. Karena bisa jadi kita dinobatkan negatif COVID karena kita belum dites. Apa sih maksudnya, Bli? Iya, kayak gitu. Makanya, ya udah santuy aja. Tapi kayak Donald Trump. Gimana? Udah ikutan tes rapid atau swab kah atau gimana tuh? Belum. Jadi kan rencana saya Agustus ini pulang ya. Agustus ini sebelum untuk berangkat ke luar negeri itu kan kita harus tes dulu. Yang kita sebut swab ya. Iya, swab. Kayak gitu. Jadi ya tes dulu gitu loh di Moskow. Rencananya kan dari Moskow berangkat menuju Bali. Kayak gitu. Kalau minimal kalau kita keluar tuh harus tes juga sih sama kayak di Indonesia. Kalau untuk domestiknya nggak perlu. Oke. Berarti Agustus ini bakal balik ke Indonesia dulu ya? Amin, kalau bisa ya. Soalnya penerbangan masih ditutup loh, sampai awal Agustus. Oke, dan iya, tetap ditutup atau diperpanjang atau gimana? Belum tahu gitu ya? Kalau bulan Juli penerbangannya untuk Eropa boleh, masih bisa. Kalau untuk bulan Agustus wilayah Asia, kayak gitu. Jadi kita nunggu sampai Agustus baru boleh pulang, kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang kan udah ada rencana pulang ke Indonesia bulan Agustus gitu kan. Tapi kalau misal ternyata keadaan nggak memungkinkan gitu, Bli. Kira-kira dalam bulan Agustus ini kesibukan Bli Turah Partai ini mau ngapain sih di Rusia gitu? Di Rusia. Kesibukannya saat ini ya? Apa ke depannya? Kesibukannya saat ini masih aja tetap bikin konten. Terus sekarang kan saya sendiri bikin komunitas namanya Aksi kan, Aktivitas Kreatif Seniman Indonesia, yang dimana komunitas tersebut sebagai wadah buat teman-teman yang saat ini masih nggak tahu menemukan jati diri mereka mau ngapain selama pandemi.
Ya, saya bikin aja gitu. Ini loh tahap-tahapnya. Saya cuma nggak mengarahkan apa yang ada di komunitas tersebut, dan kalau misalnya mereka suka ya udah join sama kita. Kalau kalian niat ya udah join sama kita. Kalau kalian inisiatif ya udah join sama kita, kayak gitu sih. Oke, mantap. Mm-mm. Ada nggak sih syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi gitu kalau kepengen masuk ke komunitas, atau semua orang bisa ikut? Semua orang sebenarnya bisa ikut, cuman nanti kita filter lagi gitu loh. Nggak semua orang, terkadang gini aja, misalnya ada orang pinter sama ada orang yang biasa aja gitu. Dan orang pinter ini pinter ngomong gitu loh, tapi gerakannya nol, kayak batu gitu kan. Dan sedangkan ada orang yang biasa aja, tapi banyak gerak, Kak, aktif dia. Nah, yang kita butuhkan nih orang yang ini kan, orang yang aktif kan, dan inisiatif gitu. Percuma dong kita orang-orang pinter, saya maunya ini, saya maunya nanti di bagian ini ada mantan dan segala macam, ya ribet juga kan, banyak maunya kan. Ya udah, kalau dari saya sendiri ya udah, mendingan kita gimana sih bekerja sama gitu, saling menghargai pendapat orang lain. Nah, itu kita belajar di komunitas ini, terutama buat anak-anak SMA yang masih kuliah juga itu bisa masuk kok. Yang namanya juga aktivitas kreatif seniman ya. Seniman kan kita bisa dari anak kecil, anak muda gitu kan, orang tua. Di film kan juga kita butuh semua itu gitu loh. Peran anak kecil kan, peran orang tua kayak gitu. Kakek-kakek juga ada gitu. Dan saat ini aku sering nonton film action tuh di mana rata-rata yang gitu, bapak-bapak, ibu-ibu tuh juga main di action kan. Jadi nggak mandang umur kayak gitu sih. Oke. Mungkin kita bakal lanjut masuk ke tema ya, Bli ya. Oke. Menurut pandangan Bli Turah Partayana nih, gimana sih caranya biar kita bisa tetap ada kegiatan yang kreatif gitu, Bli, di era new normal sekarang ini? Cara kreatifnya, sebenarnya kita harus artiin dulu arti kreatif dari teman-teman gitu kan. Dapat kegiatan yang kreatif gitu. Kita mulai dari definisi dulu deh, dari Kakak Putra gimana definisi kreatif itu sebenarnya apa sih? Gitu. Oke. Iya. Dari Kakak Putra, kakak sendiri. Kalau dari aku sih, kreatif itu proses berpikir yang berdasarkan ide. Iya, ide baru ya. Berarti menciptakan sesuatu yang baru gitu kan. Ide. Iya. Iya. Jadi sebenarnya ya kita lihat dulu definisinya kan. Jadi kan menghasilkan ide baru gitu, sebelumnya yang tidak pernah dibuat sebelumnya gitu. Dan imajinasi kreativitas itu berupa imajinasi gitu ya, mungkin dari pengalaman sebelumnya, mungkin kreativitas gimana sih cara menghadapi teman-teman yang sok ganteng, nah itu, atau enggak gimana cara menghadapi teman-teman yang sok preman di sekolah, nah itu kreativitas. Nanti kita gimana sih cara mengelawannya itu. Biasanya dapat ide, dapat inspirasi, terutama berkaitan dengan membuat konten gitu, Bli. Itu biasanya datangnya dari mana? Sebenarnya ide kreatif itu berawal dari keresahan netizen gitu kan, atau keresahan teman-teman sendiri yang dimana gimana ya, saya kan pendidikan kuliahnya tuh di luar negeri, salah satunya bukan negara yang terkenal bagi teman-teman Indonesia gitu, sangat asing banget kan. Biasanya kan yang tahu luar negeri itu apa, Australia, wih keren banget kan, Amerika, Singapura, apalagi Jerman gitu kan. Dan tiba-tiba saya bakal kuliah di Rusia nih gitu. Guys, aku mau kuliah di Rusia loh. Hah? Kenapa kuliah di Rusia gitu kan? Kenapa mereka kaget gitu loh. Jadi kayak, karena mereka mendengar kata Rusia itu pasti udah komunis, ya kan? Terus negara yang perang, perang dunia kedua gitu kan, kemenangan Jen Pabidi bilang di Rusia. Jadi masih nggak ada yang tahu tentang pendidikan di Rusia kan. Dan sedangkan saya di sini dibilang nyasar gitu loh, Kak. Dan akhirnya membuatlah satu video di YouTube, sebuah keresahan di mana biar teman-teman tahu gimana sih kehidupan dan pendidikan di Rusia, kayak gitu sih awalnya. Awal ide kreatifnya berawal dari keresahan teman-teman yang sok tahu gitu. Oke. Iya. Tapi ternyata di luar banyak orang yang ternyata kepo juga ya, kepengen tahu juga gitu kehidupan orang-orang Indonesia yang tinggal, yang belajar di Rusia gitu. Ternyata banyak orang yang kepengen tahu juga ya? Iya, banyak sih yang pengen tahu. Sebenarnya banyak banget yang mereka nggak tahu, jadi akhirnya tahu kayak gitu sih sejak bikin videonya. Yang itu sih saya suka. Soalnya kan memang benar-benar nol banget nih. Sekarang Bli Turah juga udah terkenal di Rusia karena aku punya buktinya di Bli. Gimana? Buktinya karena ada Bli Turah di salah satu
billboard yang ada di Rusia. Nah, Oh, mungkin iya. teman-teman panitia bisa tuh untuk menunjukkan visualnya. Nah, ini dia foto yang di belakangnya ada bahasa Rusia, nggak ngerti beli, aku beli. Bisa dijelasin nggak Iya. beli? Itu apa Saya sih sendiri juga nggak tahu billboard sih apa? ini apa gitu. Tiba-tiba kaget aja nemu di billboard ini kenapa ada muka-muka apa ya, muka beda, muka alien gitu kan di Rusia. Tiba-tiba kenapa mirip sama saya gitu. Iya, Kok aneh kayak banget kenal kan. gitu ya? Iya kayak kenal gitu kan, tapi beda mukanya gitu. Lebih ganteng di billboard kan dibandingkan aslinya gitu. Heran juga gitu. Sebenarnya artinya tuh gini Kak, artinya tuh iklan kampus gitu. Sebenarnya bukan cuma saya doang yang di billboard, jadi ada beberapa mahasiswa yang berprestasi bilangnya, Waduh, Wedi. Waduh, serem banget ya. Maksudnya berprestasi itu kayak misalnya mereka menang lomba atau apa. Kalau saya kan di sini posisinya mereka nganggap itu saya banyak banget, gimana ya? Saya dulu tuh mahasiswa pertama di kampus loh Kak. Mahasiswa pertama di kampus dan sekarang tuh banyak anak Indonya. Mahasiswa serius. Indonesia dan, halo? Oh, Iya, jadi iya oke. dan teman-teman Indonesia tuh banyak yang masuk ke link websitenya gini, websitenya kampus saya Tom State University kan. Mulailah dilirik kayak gitu. Ditambah juga sekarang udah 1 juta subscriber. Siapa coba di kota Toms yang kecil gitu kan. McD baru dibuka pada tahun 2016 gitu kan. Yang bikin Iya. vlogger di sana, bikin konten kreator apa menjadi konten kreator di sana sulit banget kan. Makanya mereka tuh kayak wah ini salah satu mahasiswa berprestasi nih meskipun kuliah gitu. Bilangnya berprestasi ya, cuman bagi saya ya udahlah, hanya aib gitu. Oke. Aib Purwakarta masuk billboard. Telat Tapi banget ketawanya mungkin Pak ya. pihak kampus juga berpikir wah ini aset nih, ini aset buat Oh, kita bisa aduh. mengenalkan gitu. Kenalkan. Iya, jadi gini Kak, boleh cerita sedikit dong? Apa Nah, emang kita lanjut ini? boleh dong. Boleh ya? Hmm, Sebenarnya di YouTube juga jelasin sih, cuman sedikit boleh banget. dong. Kalau sini lebih detail lah. Saudara mahasiswa di sini ya, mahasiswa asing Ya. yang kuliah di Rusia, kita tuh mempunyai kubunya sendiri gitu loh. Jadi misalnya nih teman-teman di Indonesia kumpulannya di Rusia ya sama anak Indonesia. Mahasiswa dari negara Tiongkok kumpulannya sama negara Tiongkok gitu. Vietnam juga, Vietnam. Terus dari negara Egypt, Thailand, semua mereka punya kubunya masing-masing. Dan Rusia juga pastinya kayak gitu dong. Benar. Jadi untuk mix, untuk maksudnya Hmm. berkomunikasi antar negara itu sulit banget Kak. Dan terkadang itu kayak 1 banding 1 juta deh Oke. orang asing bisa berkomunikasi sama orang Rusia. Jadinya untuk masalah billboard di Rusia itu, Oke. aku salutnya untuk orang Rusia, mereka mempunyai toleransi yang tinggi Kak terhadap mahasiswa asing kayak gitu. Yang selama ini stereotipnya mahasiswa asing itu dibilang pendiam, nggak mau inisiatif untuk berbicara duluan. Ternyata banyak juga kok yang aktif kayak gitu sih. Yang itu sih saya suka untuk kampusnya ya, bertoleransi. Iya. Oke. Mereka lebih apa ya, mungkin menerima perbedaan-perbedaan yang ada gitu ya, Beli ya? Iya, menerima perbedaan-perbedaan gitu sih. Yang dibilang Oke. katanya Nah, apa sih dibilang katanya Rusia tuh rasisnya tinggi gitu loh. Ya kan, ada rasis benar. di Rusia, ternyata nggak ada kok, biasa aja. Itu buktinya ada alien di billboard, aman-aman aja kayak gitu. Iya kan. Dan nggak ada kerusuhan juga, tapi Nggak ada ini kerusuhan juga. Beli ya, nggak ada kerusuhan kan, nggak Terlalu ada. overthinking sih. Iya, teman-teman Indonesia Oke. terlalu overthinking lah. Karena kita belum pernah datang ke sana, tapi udah overthinking ya, yang ada malah repot dibikin sendiri ya, Beli ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Iya, makanya udah pakai bahasa alien juga kan. Aksara Rusia itu kan bahasa alien tuh. Kita juga nggak tahu tuh. Kayak bentuk rumus matematika gitu kan. Apa nih beneran? Saya juga nggak tahu dari dulu tuh. Kayak gitu sih. Bener. Nah, selain itu, Beli, selain pernah nongol di billboard Rusia gitu kan, waktu itu juga pernah diliput oleh salah satu TV di Rusia, kalau nggak salah ngebahas film dari Square Penty ya? Iya, Square Penty, short film yang paling. Aku bakal klikkan film dari Square Penty mungkin buat beberapa peserta webinar siang hari ini yang belum nonton bisa langsung lihat cuplikannya, oke? Silakan, Panitia. Кирилл. Что Кирилл. случилось? Мне кажется, тот мужчина долго стоит и смотрит на нас. Кто смотрит? Oh
Oke, tadi udah sempat nunjukin salah satu cuplikan video dari film pendek yang berjudul Square Panty ini, Bli. Nah, ide dari film ini itu datangnya dari mana sih, Bli? Datangnya idenya tuh dari SpongeBob SquarePants sih. Aneh ya. Aneh ya. Nah, jadi sebenarnya selama makan itu, saya kan makan nih, Kak. Makan, sering nontonnya tuh wibu gitu loh, Kak. One Piece, terus nontonnya apa sih? Doraemon gitu kan. Ya masih tontonan-tontonan bocah gitu kan. Dan salah satunya ya SpongeBob gitu. Dan akhirnya kan saking banyaknya episode sudah saya tonton Doraemon terus One Piece kan. Akhirnya beralihlah ke SpongeBob, kangen nih gitu loh. Nostalgia bilangnya kan. Terus gak sengaja ngelihat ada cuplikan gimana ya? SpongeBob itu lagi camping sama Patrick. Ya. Nah, itu ada SpongeBob gitu ya, ada si Squidward gitu loh. Squidward itu nggak percaya sama beruang kan. Jadi hantunya di Bikini Bottom tuh beruang gitu loh. Beruang laut gitu. Nah, itu kan ada lingkarannya tuh, Kak. Lingkarannya. Jadi lingkaran untuk anti beruang gitu kan. Nah, itu salah satu inspirasinya sih, Kak. Jadi kayak saya tiba-tiba langsung kepikiran aja cuma satu referensi doang gitu. Dan ditambah ada video cuplikan di Rusia, ini video Rusia. Dia tuh pernah bikin short film di Siberia gitu loh, Kak. Jadi benar-benar keren banget kan. Apalagi si suasana dingin, terus color gradingnya benar-benar biru gitu loh. Jadi kayak perpaduan antara video Rusia sama SpongeBob SquarePants ya tak jadiin satu. Akhirnya jadilah Square Panty. Jadi Square itu kan SquarePants gitu. Iya kan, SquarePants, Square Panty, SquarePants hampir mirip deh ya. Kayak gitu sih. Tapi beneran terinspirasi dari SpongeBob gitu, film SpongeBob. Iya, makanya agak aneh kan. Biasanya kan orang-orang terinspirasi dari siapa? Dari mantan. Di luar bener-bener. Gimana, Kak? Di luar perkiraan aku sih, Bli. Iya, makanya sama semua orang juga mikir gitu kan. Padahal inspirasi dari SpongeBob doang. Halo? Kira kamu pernah ada tugas kuliah, maksudnya untuk mengobservasi hutan gitu kan, mungkin dianalisis ekonominya, bisnisnya, tapi ternyata ide dari kartun. SpongeBob ya, baiklah. Iya, dari kartun. Aneh juga ya. Oke. Seperti itulah. Dan Bli, aku mau nanya lagi nih. Boleh. Di film Square Panty ini, Bli, kamu berperan sebagai aktor, sebagai produser, director, scriptwriter, kamera operator, sound designernya juga, bahkan Bli itu terlibat gitu di dalam. Iya, benar. Kalau boleh tahu, ini semua kemampuan mengkolaborasikan semua ini tuh didapetin sejak kapan sih, Bli? Itu dari teater sih. Jadi selama ini yang saya dapetin nih, sebenarnya kan saya dulu gamer, Kak. SMP tuh gamer yang nggak jelas, gitu kan. Terus tiba-tiba teater gitu. Teater selama 3 tahun saya kayak gimana ya? Ya udah, coba mengabdi sama sekolah kan. Jadi selalu dispensasi untuk membantu sekolah, ikut lomba, jadi aktor, terus jadi sutradara juga. Makanya kayak saya suka ngelakuinnya gitu loh. Mungkin saya baru nemu jati diri saya di sana, Kak. Jadi aktor, makanya pingin banget perfilman kan. Oke. Terus akhirnya kayak ya udah, kenapa nggak coba film aja gitu dalam bentuk video, bentuk digital, daripada untuk teater kita kan tunjukin cuma satu panggung doang kan. Jadi artinya itu cuma sekali doang kita tunjukin, ya udah. Selama kita latihan 1 bulan, rugi gitu loh, maksudnya kayak kurang gitu kan. Momennya cuma sekali doang, sedangkan video kayak Square Panty ini saya bisa tonton berulang-ulang gitu kan, dan interaksinya banyak kan. Nah itu sih saya pengen banget kelas 3 SMA, pengen ke IKJ, masuk perfilman kayak gitu sih. Nah, tadi ada pertanyaan, Bli. Aku sempat nyortir tadi pertanyaan yang masuk di kolom chat. Pengalaman paling berkesan selama berpikir kreatif atau mungkin selama syuting film Square Panty deh di Rusia, yang paling berkesan apa, Bli? Yang paling berkesan ya, pasti selama kreatif di Square Panty, cara mengatur orang Rusia sih. Jadi kan rata-rata selama saya bikin short film itu dari Love in Russia Part 1, 2, 3, dan sempat juga bikin short film horor di Indonesia. Nah itu kan semua orang Indonesia, jadi bisalah menjelaskan dalam bahasa Indonesia kan. Tapi ini pakai bahasa Rusia dengan bahasa-bahasa ilmiah film gitu, misalnya long shoot, medium shot kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang sulit juga menjelaskan mereka tuh kayak gimana gitu loh. Dan saya kadang-kadang pakai Google Translate aja kalau misalnya nggak paham, nih baca nih gitu. Udah paham kan? Ya udah paham kayak gitu sih. Jadi biar teman-teman tahu kan, apalagi yang saya atur tuh ada
operatornya, DOP-nya itu masih gini Kak, masih bapak-bapak. Iya, bapak-bapak orang tua yang dimana gimana ya? Orang Rusia tuh berkumur Kak. Jadi setiap orang Rusia tuh levelnya cara pembicaranya beda-beda Kak. Jadi ada bapak-bapak yang berkumur ngomongnya, terus anak muda yang ngomongnya biasa aja dalam bahasa Rusia, terus ada anak kecil yang ngomongnya bersih banget Kak gitu loh. Takmil gitu loh. Wah, kayak lucu banget kan? Iya. Jadi ketika saya menjelaskan tentang perfilman sama bapak-bapak operatornya ini, sulit banget gitu loh. Gimana cara jelasinnya? Dan saya kadang-kadang tuh nggak paham apa yang dijelasin. Itu sih salah satu tantangannya. Ditambah juga gimana ya, mengatur adik-adik sekolah. Sebenarnya kan aktornya itu kan nggak cuma saya doang. Pemeran utamanya itu semua anak sekolah Kak. Masih kelas 9, masih SMP Kak. SMP kelas 9, kelas 10 sama kelas 11. Kelas 11. Nah, ada juga yang nanya nih dari Putri Zahra. Dia nanya, selamat siang Blitura, bagus banget siang hari ini. Putri mau nanya nih, gimana sih proses kreatif ayahanda Presiden Novigrad di creating konten dan juga di filming. Nah, terus juga cara supaya inspirasi Blitura ini gimana Bli? Dia pengen tahu gimana sih caranya biar inspirasi atau ide-ide yang kita punya tuh Bli, itu sifatnya ngalir gitu. Sifatnya ngalir ya? Kayak SpongeBob SquarePants gitu ya, tiba-tiba muncul aja kan gitu. Tadi pertanyaan pertama apa? Yang perfilman ya? Mendapatkan ide? Iya, kok bisa? Iya, makanya. Iya, gimana sih proses kreatifnya dibikin dalam creating konten dan juga filming? Filming ya. Sebenarnya itu dari kebiasaan aja, ke faktor lingkungan sih Kak. Misalnya faktor lingkungan kalian tuh sebenarnya apa sih gitu. Kalau misalnya kalian pingin di bidang seni, ya kalian harus berkumpul sama orang-orang yang pelawak kayak gitu kan. Jadi kalian bisa ngelawak gitu. Misalnya kalau kalian ngomong sama teman-teman bahasa Inggris, ya pasti kalian bisa berbicara bahasa Inggris kan. Ya sama juga kalau misalnya kalian bangun kafe, pingin gimana cara kreatif kalian membangun desain interiornya keren banget, kalian harus kumpul sama orang-orang yang pinter bikin desain interior kayak gitu loh. Jadi sama yang aku lakuin selama aku membangun ide kreatif, gimana sih cara komedinya antara Rusia dan Indonesia. Itu aku sering ngumpul sama teman-teman yang suka ngelawak kayak gitu loh. Jadi biar tahu juga kan. Dan sering juga nonton video-video di YouTube, gimana sih tipikal orang Rusia kalau ngelawak kayak gitu. Apakah mereka menyangkut pautkan kayak misalnya Presiden Vladimir Putin kayak gitu. Apakah mereka membawa suatu politik yang berbau sara itu, apakah ada sih kok dalam mereka kalau ngelawak gitu kan. Ternyata nggak ada kan. Ada tipikal yang ngelawak tuh ya yang relate aja lah, yang kehidupan asli gimana sih gitu. Dan akhirnya saya bawa ke SquarePants kayak gitu sih. Dan sering juga nonton video-video anime sih. Saya lebih suka saya kan wibu kan. Jadi lawan dari video animasi dari One Piece itu lucu-lucu Kak. Jadi banyak yang nggak ketebak gitu. Dan akhirnya saya ambil dari sana aja gitu. Sebenarnya banyak sih, tergantung referensi hobi kalian aja gitu. Kalau kalian pengen dibilang seni ya coba ya tonton video komedi kayak gitu sih. Ya. Kalau misalnya ngalir terus ya setidaknya kalian harus terus mencoba gitu loh. Jangan sampai terus-terusan kalian berpikir kreatif aja. Ya pokoknya aku bakal mikir naskah kayak gini deh gitu. Tapi nggak pernah dicoba. Tapi nggak ada panggungnya gitu loh. Maksudnya kayak bilang apa? Kalian bikin naskah gitu kan. Tapi setelah kalian bikin naskah, kalian nggak baca ulang lagi gitu loh. Atau nggak kalian nggak pernah mengajak teman-teman kalian atau membuat tim buat project short film gitu loh. Jadi biar karya kalian yang selama ini kalian tulis itu setidaknya berguna gitu loh. Jadi kalian bisa kembangin setelah kalian bikin kan. Nggak mungkin kalian taruh di laci doang karya kalian, udah gitu aja. Nggak bakal berkembang, itu sih masalahnya. Maka kita harus coba mulai dulu untuk memulai sesuatu kayak gitu. Kayak gitu sih. Gitu ya. Mulai untuk merealisasikan, mengeksekusi ide yang kita punya. Gitu ya, Bli ya? Bener banget. Iya, merealisasikan ide yang kita punya. Nah, itu bagus tuh. Ada juga pertanyaan dari Putri, dia masih punya pertanyaan lagi nih, Bli. Boleh. Gimana biar Blitura ini mampu nge-hire Idris dan juga si kembar buat kerja sama tim di konten YouTube dan juga di film. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya sebenarnya gini Kak, sebenarnya aku jelasin ya buat teman-teman yang belum tahu Idris sama Olia Yulia kan. Anak-anak sekolah lah kita bilang. Jadi anak-anak sekolah ini saya temukan berbeda-beda Kak. Jadi situasinya ketemu ada di Instagram, kalau yang cewek-cewek mereka itu nge-follow aku Kak gitu. Dan
ya udah kalau dia tertarik banget sama aku sebagai content creator satu-satunya di kota Tomsk Kak gitu. Ya kan, dan pendidikan S1-nya saya, jadi kebanyakan kalau content creator di Rusia itu lebih ke hiburan, kalau pendidikan itu jarang banget, jadi mereka tertarik gitu kan, dan akhirnya saya butuh nih anak sekolah dan sebagai narasumber, karena impian dari dulu, saya selama 3 tahun itu tentang pendidikan kampus doang Kak, jadi vlognya di kampus aja gitu, jadi pingin tahu gimana sih situasi sekolah, dan akhirnya kebetulan kalau memang ada subscriber dari anak sekolah Rusia ya, Oke. ya tak aja jadi narasumber gitu. Nah itu salah satu talent saya gitu, talent ceweknya oleh Yulia. Kalau dari Idrisnya sendiri itu ketemunya di masjid Kak. Jadi saya nge-vlog masjid Nabi Muhammad gitu kan. Apa sih kemarin lupa namanya. Jadi di sana peninggalan sejarah Nabi Muhammad gitu loh, kayak ada barang gitu, dan akhirnya nemu dia selalu ngeliat gitu. Kamera saya kan besar gitu Kak. Jadi dilihat terus, ini kenapa sih orang ngeliat saya gitu. Wajar sih kalau misalnya orang-orang Turki, kalau orang Turkmenistan, Tajikistan, kalau mereka lihat orang asing, tertarik gitu Kak. Jadi mereka ya tak aja jadi sebagai narasumber kan, dan akhirnya kenalan. Kayak gitu sih awalnya. Jadi selama kita kenalan, tak aja bikin video gitu loh, sebagai narasumber. Gimana sih kehidupan sekolah kayak gitu kan. Dan akhirnya lama kelamaan saya ada janji sama mereka bertiga Kak. Aku suatu saat nanti aku pingin bikin short film nih gitu. Karena mereka tertarik juga kan sama filmnya, gimana sih cara proses bikinnya gitu. Ya pokoknya janji dulu gitu loh. Untuk masalah naskahnya nanti, karena nggak tahu kamu bikin apa. Jadi Square Painty itu nggak ada Kak, belum ada. Gitu. Idenya belum ada. Yang penting jadi dulu dah talentnya. Ini Idris oleh Yulia kayak gitu awalnya. Sebuah janji. Tapi kan mereka sebenarnya nggak punya basic sebagai seorang aktris, orang apa gitu ya? Bener banget. Bener banget. Iya, sebenarnya saya dari short film Love in Russia part 1, 2, 3, talentnya nggak ada yang gini Kak, itu semuanya mahasiswa Indonesia. Jadi mahasiswa Indonesia, mahasiswa cewek Rusia juga, yang dimana mereka tuh nggak ada basic sebagai aktoran gitu loh. Dan saya hanya menjanjikan, ayo bikin project yuk gitu loh. Maksudnya ayo kita bikin sesuatu hal karya baru nih di Indonesia, di Rusia. Jadi kan mahasiswa Indonesia kerjanya kuliah doang nih, kalau nggak kuliah ngomongin orang. Waduh, wow. Ya maksudnya itu sih salah satunya kan. Kesindir langsung. Kesindir ya. Aku mau lanjut bacain pertanyaan ya Beli ya. Yuk, boleh. Ada pertanyaan dari Monica Arneta. Beli Turang mau nanya, gimana caranya berpikir out of context atau mungkin out of the box biar konten kita itu unik dan berbeda dari konten-konten yang lain? Oke, itu sulit banget pertanyaannya ya, karena itu memang tergantung dari diri kita sendiri sih. Tapi kalau dari akunya nih, dari saya, Purwapartayana, caranya ya kadang-kadang ngelihat aja secara umum YouTuber tuh ngapain aja sih gitu. Kalau ini kan ngomongin YouTube ya, ini bukan ngomongin pekerjaan lain ya, misalnya pekerjaan digital lain. Ini tentang kehidupanku doang. Dan aku ngeliat gimana sih kehidupan mereka gitu. Dan selama pendidikan tuh nggak ada Kak gitu. Jadi apa sih yang harus ditunjukin gitu? Ya pastinya awalnya itu pendidikan gitu. Pendidikannya itu gimana sih caranya biar teman-teman pendidikan ini biar masuk kotak gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya kita di sekolah kan pasti, aduh gurunya jelasin males banget itu, apalagi curhat kan kadang-kadang gurunya gitu. Kameranya mati lagi ya? Benar. Jadi kameranya mati lagi. Aduh. Ya. Jadi saya mencoba untuk gimana sih mencari konten yang menghibur Kak, selain pendidikan. Biar setidaknya mereka itu paham apa yang saya jelaskan gitu. Jadi setiap saya jelasin misalnya gimana sih cara belajar bahasa Rusia, itu ada lawakannya sedikit Kak. Gitu. Meskipun sama kontennya pendidikan, kan banyak nih konten pendidikan, orang-orang serius kan. Tapi saya kasih sedikit ada bumbu sedikit itu dengan lawaan Kak gitu loh. Dengan hal-hal yang lucu kayak gitu kan. Jadi itu semuanya tergantung dari diri kita aja, branding kita diri sendiri gitu. Gimana caranya biar teman-teman tuh suka sama konten kreatornya ini kan. Jadi setiap kita jelasin sesuatu, ya kita tahulah ilmu pasti di mana-mana kita bisa dapatkan. Tapi itu kan tergantung dari pembawa orangnya gitu loh. Apakah mereka bagus menjelaskannya atau enggak, itu kan itu emang amat penting banget sih gitu. Jadi kita harus mencoba berkonsep dulu lah mau ngomong apa dan kehidupannya apa aja sih kayak gitu. Jadi biar enak aja dilihat sama teman-teman. Kebanyakan di sini banyak banget Kak sesepuh-sesepuhnya YouTuber di sini di Rusia, yang dimana
itu Oke. ya sebelum ada YouTube saya tuh mereka udah ada, Kak. Cuman mereka itu hanya memperlihatkan kehidupan Rusianya Oke. doang tanpa ada gimana ya? Maksudnya ada hiburannya gitu loh. Jadi mereka hanya memperlihatkan apa yang mereka ngerti doang, Kak. Jadi yang dimengerti buat penonton tuh masih belum paham gitu loh. Jadi mereka ya udahlah, misalnya saya punya skill Oke. gitar nih gitu loh. Tapi nggak semua orang suka ngelihat dia main gitar kan. Jadi kita lihat dulu secara umumnya apa, terus baru kita perpadukan dengan skill kita biar Bener. mereka tuh seneng kan, kayak gitu sih. Berarti konten-konten yang dibikin Beli Turah ini dibandingkan dengan konten-konten YouTube dari Kota Tongs ini mungkin ada sisi human interest-nya gitu ya, Beli ya? Iya, kayak gitu sih. Jadi benar-benar interest banget gimana sih kehidupan orang asli Rusianya kan, ya kan. Nggak semua orang melihat muka saya gitu kan. Bener. Ini siapa sih muka alien ini tiba-tiba di Rusia gitu. Oke. Makanya lihat aja ini loh bule Rusia kayak gitu. Jadi biar mereka tahu gitu. Udah aman ya? Udah ganteng belum? Oke. Mungkin ini kan pakai handphone gitu kan. Mungkin bisa opening vlog. Oke, Sim. Susah juga ya. Baru mulai, iya kan. Bisa nggak? Udah nih, udah mulai. Openingnya bareng-bareng apa enggak? Nggak perlu ya. Ya udah, saya jelasin nih. Oke. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на мой канал Тура Partayana. Udah aman ya? Openingnya versi Beli Cepet Turah banget dong, ya? yang kayak Halo. cepet banget. Itu emang Cepet orang banget ya? Rusia tuh ngomongnya cepet kayak gitu kah? Karena yang Iya, cepet Kak. film Marsha itu anak-anak kecilnya ngomongnya tuh lucu, pelan-pelan gitu. Karena Halo, dia anak bisa kecil, dengar Kak suara kan kita? udah bilang. Kalian Betul, udah sempet bilang parah. kan. Padahal anak Heeh. kecilnya bukan Beli. Iya, jadi saya udah sempat bilang tadi kalau orang Rusia itu ada tipikal ada levelnya gitu loh Kak di setiap umur. Jadi bapak-bapak orangnya berkumur kalau ngomong bahasa Rusia sama ibu mama kan. Kalau misalnya anak muda itu rata-rata mereka yang ngomong kayak saya sekarang gitu loh. Cuman kalau misalnya anak kecil mereka lebih bersih gitu loh Kak gitu loh. Takmil dan benar-benar aman gitu lah. Jadi kayak apa yang kita dengar langsung ngerti Kak gitu enaknya. Kalau bapak-bapak kalau misalnya taksi mah nggak ngerti gitu. Mau ngomong apa sih gitu. Kayak gitu sih problemnya kita mahasiswa asing ya. Oke. Aku bakal coba pertanyaan lagi ya, Beli ya. Yang udah boleh. di kolom chat. Boleh. Benar. Aku mau coba bacain pertanyaan yang masuk dari Septiani Puspita. Selamat siang, Beli. Aku mau nanya, gimana sih cara memanage waktu ala Beli Turah dan apa sih pendirian yang Turah pertahankan sampai sekarang untuk bisa terus belajar dan juga berkreasi? Waduh, ada 2 pertanyaan nih. Gimana cara manage waktu, terus gimana cara mempertahankan apa pendirian ya? Pendirian dipertahankan untuk bisa belajar dan berkreasi. Silakan, Bli. Nah, itu kebanyakan gini ya, yang tetap pendirian tuh kebanyakan orang-orang labil ya, makanya akhirnya nanya kan saking bingungnya. Untuk memanage waktu ya. Nah, ini pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang di Rusia juga sih. Mereka juga sempat nanya, Kak, kayak gitu. Kak Turah, kok sempet sih bikin konten di YouTube gitu. Sekarang udah mulai mencoba 2 kali seminggu gitu kan. Nah, jadi dari saya sendiri untuk memanage waktu itu awalnya ya saya coba pakai aplikasi gitu loh Kak, namanya Kanban kan, atau enggak kita pakai Keep Notes aja biar kita bisa mengatur waktu kita, atau enggak pakai ya kalender biasa aja udah cukup sih gitu. Jadi kapan kita timing untuk kuliah, kapan timing untuk bikin konten gitu loh. Jadi terkadang sebenarnya di SquarePenty Kak, SquarePenty itu sebenarnya saya bikin naskah bulan November loh 2019. Jadi syutingnya tuh bulan Januari. Jauh banget kan? Karena saya bikinnya tuh nyicil Kak. Yang saya pikirkan tuh yang untuk memanage waktu ya, kita list dulu apa ke depannya gitu loh. Apa sih planning kita ke depannya untuk berkarya gitu. Jadi tujuan saya tuh 2020 ya, pokoknya gimana cara bikin SquarePenty tahun 2020 bulan Januari gitu. Itu pada bulan November 2019. Ya kan? Dan sedangkan saya ada skripsi Kak, skripsi 2020 gitu Kak. Dan itu saya harus mau nggak mau nyicil Kak. Jadi skripsi, SquarePenty, skripsi, SquarePenty kayak gitu loh. Dan ditambah kontennya kan, kontennya pasti setiap minggu Kak. Saya bikin konten setiap minggu, jadi editing terus. Jadi semua saya list gitu loh Kak intinya. Biar kita tahu kapan sih kita mulai untuk membuat proyeknya ini gitu. Biar kita nggak secara mendadak bikin proyeknya kan. Itu sih yang jadi masalah. Waktu saya memanage waktu. Untuk yang
yang lainnya sekarang bisa kenapa bikin 3 kali seminggu kan konten di YouTube, apalagi sedang skripsi kemarin, itu sekarang sudah ada tim Kak, kayak gitu. Ya. Jadi dulu kan saya masih sendiri Kak, idealisme saya tuh tinggi banget gitu. Jadi saya sebenarnya tuh seorang editor dan sound designer Kak, yang Kakak bilang tadi. Jadi siapapun yang edit video itu saya nggak terima Kak gitu loh, karena saya merasa meskipun sehebat-hebatnya editor, kalau misalnya yang ngedit video saya itu berbeda pendapat, maksudnya otaknya nggak nyambung, itu nggak bakal bagus editannya Kak, gitu loh. Jadi saya masih mencoba ngedit sendiri gitu loh. Kadang-kadang ngeditnya tuh ya uploadnya sekali seminggu lah, kayak gitu sih. Dan saya mulai sadar gitu loh, gimana sih caranya memanage waktu yang lebih baik gitu. Ketemulah sama orang gitu, ketemu sama Raditya Dika, ketemu sama kakak, sama kayak misalnya Jerome, misalnya ketemu sama manajemen kita gitu, Kak Jehian gitu. Jadi saya banyak curhatan gitu loh Kak, banyak referensi gitu. Dan mereka memberitahu coba aja bikin tim turah gitu. Dan saya mencoba bikin timnya gimana ada editor, terus ada tim kreatifnya kayak gitu sih. Jadi kita berawal intinya dulu deh. Kita berawal kita mulai dulu apa yang bisa kita lakukan gitu aja dulu. Misalnya kan YouTuber nih Kak, ya kan? YouTuber tuh apa sih yang dibikin gitu? Kita lihat dulu ya. Yang pertama itu skrip, ya kan? Apa sih Kak? Ide cerita. Yang pertama ide cerita, ide konten. Yang kedua skripnya gitu kan. Nah skrip itu kan kita butuh namanya script writer, ya kan? Kita sebutnya script writer. Yang ketiga kita butuh tahap syutingnya Kak. Syutingnya apa? Kamera, ya kan? Terus artistiknya di background tuh belakangnya apa gitu. Jadi kita butuh namanya operator, ya kan? Udah ada 3 bidang nih, 3 pekerjaan kan. Terus ditambah kita setelah syuting itu editing Kak. Ya kita butuhnya editor kan. Udah 5 gitu. Setelah kita udah video udah jadi, pasti kita upload video kan, platformnya mana gitu. Dan kita butuh marketingnya nih gitu. Udah 6 pekerjaan sekaligus YouTuber lakuin, itu sulit banget kan Kak. Gitu. Jadi selama 6 kegiatan bidang saya yang lakuin ini, saya yang paling sulit apa aja sih gitu, yang paling banyak memakan waktu gitu. Ya pastinya di editing gitu kan, ya kan. Jadi saya mencoba mencari orang yang bisa membantu saya ngedit video Kak gitu, biar bisa membantu memanage waktu kita lebih banyak. Jadi saya nggak bisa terus-terusan bekerja sendiri Kak gitu. Yang penting kita setidaknya sudah tahu pekerjaan yang sudah kita lakuin sebelumnya, kita udah mengarahin. Jadi kita udah tahu gimana sih proses ngedit video, gimana prosesnya syuting, kayak gitu. Jadi kita dari awal untuk memulai sebuah project, kita mulai dari diri sendiri dulu, kayak gitu sih. Jadi ya kita nggak bisa bilang, pokoknya tujuan kita ini gitu, tapi sebenarnya saya nggak tahu itu apa bidangnya gitu. Ya makanya kita mulai dulu, kita belajar bareng-bareng. Nah itu sih awal untuk membentuk tim ya, kayak gitu. Oke, berarti itu semua masuk ke tahap perencanaan gitu ya Beli ya? Iya, tahap perencanaan gitu. Jadi nggak bisa sebenarnya kita langsung tiba-tiba, wah, pokoknya sudah ada editor nih gitu. Ternyata, kedengeran kok. Iya, jadi pokoknya kita harus memulai bidang tersebut kita dulu gitu loh. Kita mulai dulu gitu, biar kita tahu sebenarnya gimana sih prosesnya. Misalnya saya sebagai editor, kalau misalnya editornya kecapean atau memang editornya memang nggak tahu apa-apa, kita sudah merasakannya gitu loh. Sebenarnya aku juga editor kok, aku ngerasain gimana posisinya mereka gitu. Jadi kita saling pengertian, bukan cuma tahap perencanaan doang, tapi ke tahap proses produksinya bareng sama tim, itu setidaknya kita udah tahu gitu loh. Jadi kebanyakan orang-orang tuh, ya kita pokoknya rencana dulu deh, nanti kalau geraknya ntar aja gitu. Tapi ketika mereka sudah mulai gerak, ternyata ada tipikal orang yang kadang-kadang nggak bekerja, ada tipikal orang yang males gitu loh. Gimana sih cara menghadapinya? Nah itu kita harus mulai dulu di bidang tersebut, biar kita tuh nggak ditipu Kak, kayak gitu. Atau nggak biar kita itu tidak tidak peka gitu loh. Maksudnya editor kan sulit Kak, ya kan. Tiba-tiba saya nih bukan seorang editor gitu. Saya suruh-suruh aja, pokoknya harus 2 hari jadi kayak gitu. Nah itu kan udah salah Kak. Sebenarnya editor tuh butuh 3 hari gitu. Kita suruh-suruh 2 hari itu karena memang kita nggak pernah jadi editor kan, nggak pernah ngedit video. Makanya itu jadi permasalahan kan. Mau nggak mau kita harus coba semua bidang yang kita bisa lakukan. Kalau misalnya kita udah mulai kesulitan, setidaknya kita udah tahu lah basicnya tuh apa gitu. Jadi kita mulai dari basic aja, kita hanya mengarahkan. Kalau kalian memang konseptor gitu loh, kayak gitu sih. Oke, berarti harus kerja sama yang baik. Tim, harus juga matang di semua lini gitu ya. Dan itu menurut aku butuh kemampuan apa ya? Kemampuan lead sih, kemampuan memimpin sih Bli. Untuk itu bisa kemampuan jadi satu dan menghasilkan karya yang bagus kayak gitu. Iya. Kalau itu menurut Kakak, kalau menurutku sih kemampuan untuk sadar diri Kak.
kalau aku ya. Kemampuan untuk sadar diri itu ada maksudnya kapan sih kita memulainya dulu gitu. Kebanyakan orang-orang ya pokoknya kita planningnya pada tahun 2020 harus gini, harus A, B, C, D gitu. Tapi kita nggak gerak Kak gitu loh. Karena nggak ada sadar diri, ya udah ntar aja deh. Ya udah kayak gitu. Karena memang kan kita nggak mulai dari awal itu sadar diri. Setelah kita mulai sadar diri, baru kita mulai gerak, ya kan. Nah itu awalnya. Makanya saya sampai sekarang itu bisa mengarahkan teman-teman itu dari awal sadar diri dan gerak gitu dan banyak pengalaman gitu. Pokoknya harus tahu akarnya dulu deh. Otak kita kan, akarnya kan. Jadi kita harus belajar untuk prospektif diri gitu. Wih, bahasanya kayak gitu ya. Keren. Oke. Bener ya? Bli, aku mau ada pertanyaan lagi nih dari Boleh. Cynthia Latifah ini tanya nih, Bli, gimana sih cara ngeluarin ide kreatif yang ada di pikiran kita? Sebenarnya Cynthia ini udah punya ide, tapi waktu mau direalisasiin malah yang ada jadi buntu. Nah, biar gak sesuai ekspektasi ya. Apa sih Bli tipsnya? Gak butuh. Sebenarnya Square Penti itu kayak gitu juga Kak. Jadi kita menceritakan sesi curhatan Turah Partainya dulu ya, WD. Sesi curhatan Turah Partainya ketika film Square Penti gitu. Sebenarnya Square Penti itu hanya ceritanya datang gitu kan. Datang terus tiba-tiba SpongeBob SquarePants itu lingkaran, hantunya nggak jadi masuk, udah gitu doang Kak. Square Penti. Ketika tahap produksi, ketika syuting, banyak yang berubah Kak. Jadi aktornya yang nggak jelas, terus operatornya yang males gitu, dan waktunya habis Kak, gitu. Waktunya habis dan mau nggak mau saya harus rombak naskahnya Kak, gitu loh, biar tetap jalan sama video yang selama ini kita syuting gitu loh, biar jadi satu kan. Nah itu saya sempat blank Kak, sempat bingung apa sih yang saya lakukan gitu. Jadi pokoknya intinya untuk melihat sesuatu itu kita harus banyak referensi dulu deh. Referensinya. Kalau misalnya kalian ada kegiatan, ya udah kegiatannya jalanin dulu. Ketika kalian tidur, ini kesempatan waktu kalian untuk mulai imajinasi kalian aktif loh. Sebelum tidur, terus di kamar mandi, pokoknya jangan sentuh HP kayak gitu aja. Ya kan? Kalau kalian nggak sentuh HP itu kayak udah merasa aku ngapain ya sekarang nggak gitu. Kalau misalnya anggaplah kalian di toilet gitu kan, aku ngapain sekarang gitu. Pasti kalian mulai imajinasi kalian gitu kan. Ya kayak gitu sih. Oh ya gitu. Jadi dari awal sana aku akhirnya nemu Kak gitu. Jadi selama ini aku banyak kegiatan buntu terus Kak gitu. Tapi karena memang gara-gara di tempat tidur atau di toilet, aku semakin berkembang gitu. Jadi intinya jangan kalian sampai berimajinasi bersama di sisi kalian tuh ada HP. Itu paling sulit sih. Nggak bakal berkembang imajinasinya. Kayak gitu. Coba aja dulu. Oke. Beli. Coba aja dulu ya. Iya, coba aja dulu. Ada kondisi gini. Ada pertanyaan juga dari Eldelin ya. Dia punya pertanyaan gimana cara memulai konten kreatif untuk orang-orang yang malu Beli. Nah, ini mungkin beda cerita. Ini bagus banget sih. Ini benar-benar beda cerita lagi nih. Ini bagus nih. Tadi kan saya udah bilang ya, untuk masalah apa sih bikin video bertahap. Tadi kan ide konten, cerita, tim kreatif, skrip dan segala macam. Jadi itu misalnya tadi saya bilang ada 6 bagian, itu sebenarnya setiap orang beda-beda Kak. Sebenarnya aku itu mungkin jadi talent doang Kak. Sebenarnya aku bukan editor, aku bukan tim kreatif, aku nggak punya ide, ya kan. Mungkin aku cuma sebagai talent doang gitu loh. Jadi intinya untuk kalian yang buntu ini, kalian coba dulu yang intinya yang saya bilang kan, memulai dulu gitu loh, apa yang kalian suka gitu. Dan banyak referensi kan. Kalau kalian udah nemu, sebenarnya kalian udah tahu lah salah satu dari 6 kegiatan ini, misalnya dalam video YouTube lah gitu. Misalnya talent nih, oh akhirnya selama ini ternyata jati diriku emang pengen jadi aktor nih gitu, bukan di ide konten. Jadi kalian bikinlah timnya gitu loh. Jadi kalian ajak sama teman-teman atau enggak ikutlah kursus online, ya kan? Yeah. Kursus online untuk kalian tuh tahu gitu loh pengalaman kalian tuh bagian mana sih gitu. Kalian coba-coba aja dulu gitu. Misalnya kalian coba gambar, disuruh desainer gitu kan, atau enggak kalian disuruh ngedit video, ya coba dulu. Kalau nggak suka ya udah skip kayak gitu. Ya gitu aja, coba-coba semua aja gitu loh. Apa yang kalian bisa, apa yang kalian sanggup, akhirnya kalau udah ketemu jalannya, itu asik banget sih. Kayak gitu. Makanya saya tujuannya untuk membuat aktivitas kreatif seniman Indonesia yang kita sebut aksi, itu tujuannya itu Kak, buat orang yang teman-teman yang lagi buntu, nggak tahu mau ngapain gitu loh. Apa aku nongkrong aja ya sama teman-teman ya, apa aku ya ngomongin orang aja ya gitu, biar asik aja, biar ada bahan kegiatan selama ini, selama pandemi kayak gitu. Jadi untuk itu saya aksinya itu saya suka Kak. Jadi intinya itu kayak kita coba dulu untuk menemukan jati diri kita dulu, ya kan. Dari 6 bagian ini, ya udah kita ambil salah satunya aja. Kalau udah nemu, ya udah tinggallah sisanya kalian ajak teman-teman lain untuk berkolaborasi kayak gitu.
Saya selama ini untuk membangun aksi kayak gitu sih. Jadi ada tim kreatifnya, ada tim yang ngurus editor, ada yang tim gininya, bikin script writer-nya gitu. Jadi memang mungkin di bidang mereka itu seperti itu Kak gitu. Kita nggak bisa paksakan untuk kamu mau pokoknya coba ngatur ini deh gitu. Kamu coba jadi pemimpin gitu. Kalau dia nggak bisa jadi pemimpin nggak usah dipaksa gitu. Mungkin mereka lebih suka diarahkan Kak kayak gitu sih. Jadi memang tujuan aksi komunitas yang saya bikin ini emang menurut saya memang sangat-sangat membantu ya untuk kita bilangnya kursus online gratis ya kayak gitu sih di sana. Sampai sini paham ya? Oke, paham Bang. Berarti kita Paham ya? tetaplah harus apa ya namanya? Harus tetap memperhatikan apapun ide-ide kreatif itu akan terlaksana ketika kita udah memulai itu gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngerasa malu, silahkan tambahin rasa percaya dirinya. Kalau ngerasa buntu, cobalah mulai dulu gitu kan. Karena ketika udah mulai dulu. Ada banyak inspirasi baru yang ternyata datang di tengah jalan gitu ya, Beli ya? Iya, bener. Sebenarnya saya ada satu sih Kak yang harus ditauin teman-teman sendiri. Jadi orang-orang tuh mikir buntu tuh mungkin kerjaannya ya hanya lingkungan mereka segitu-gitu aja Kak. Aku ambil poinnya gini ya deh. Jadi aku sebut namanya tuh kayak IPR Kak. Kalau dalam bahasa ilmiah Turah Partayana gitu kan untuk teman-teman sendiri. Jadi IPR itu katanya dari imajinasi, pengetahuan, dan relasi. Ini aku bacain ya. Bagus ya? Imajinasi, pengetahuan, dan relasi. Apa sih hubungannya dari antara 3 poinnya tersebut? Ya, maksudnya kita ambil lah dari pendapatnya Einstein gitu. Di sini tertulis imajinasi ya. Kita mulai imajinasi dulu. Imajinasi jauh lebih penting daripada pengetahuan, ya kan? Pengetahuan bersifat terbatas dan dengan imajinasi kamu bisa berkeliling dunia. Jadi maksudnya imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan, Kak. Ya kan? Tapi kalau menurutku yang dari kata Einstein ini, ya maksudnya imajinasi dan pengetahuan itu terkadang dikalahkan sama relasi yang baik, Kak. Jadi relasi itu adalah link, Kak. Link kemana sih? Maksudnya kita punya banyak teman, ya kan? Iya kan? Jadi relasi. Benar. Ya, yang itu sih yang harus diperhatinkan. Nggak cuman imajinasi dan pengetahuan doang, tapi dikalahkan sama relasi gitu loh. Misalnya kalian sehebat-hebatnya kalian punya duit gitu kan, punya ekonomi yang baik, kalian dikalahkan sama perbedaan agama kayak gitu. Ngerti gak sih? Kayak gitu sih. Jadi intinya itu kayak pastinya gimana bilang nggak? Pengetahuan itu, pokoknya imajinasi itu kan berawal dari referensi pengetahuan, Kak. Mantap ya. Iya. Oke. Jadi imajinasi itu diambil dari referensi kan. Referensi itu kan kita dapat dari pengetahuan, ya kan. Pengetahuan yang kita dapat itu ya pastinya dapat dari pendidikan selama ini kita junjungi kan. Kayak gitu. Jadi perpaduannya itu antara itu, Kak, ya, Kak. Nah, selama ini yang kita butuhkan intinya itu relasi gitu loh. Gimana sih cara untuk menemukan sebuah referensi tersebut gitu? Ya relasinya itu dari sekolah, ya kan? Relasinya dari teman-teman, relasinya dari tetangga gitu kan. Jadi banyak banget relasi yang kita harus hubungkan biar kita mendapatkan sebuah link, Kak. Link dari referensi yang ingin kita tingkatkan imajinasi kita. Kayak gitu sih. Jadi jangan kita bilang, aku buntu nih, aku memang nggak berbakat. Oh tidak, oh my God gitu. Ternyata emang kitanya aja yang nggak pernah bergaul, Kak, gitu loh. Jadi intinya pengetahuan imajinasi bakal dikalahkan sama relasi yang sedikit kayak gitu. Sampai sini paham ya? Oke. Karena yang aku tangkap juga nih, Beli, selain bahwa relasi juga penting karena kalau kita ngerjain semuanya sendiri lama-kelamaan juga Jenuh. ya mungkin akan kurang maksimal hasilnya gitu, akan capek. Beda kalau dapat bantuan atau mungkin dapat relasi baru, kenalan kita, itu pasti akan lebih ringan ya, Beli ya. Bener banget, iya. Makanya tuh butuh tim dulu. Jadi apa yang kita lakukan sama ini, setidaknya kita udah ada pengalaman dulu kan. Misalnya di video YouTube ada 6 bidang, ya kita sikat dulu 6 bidangnya. Jadi kalau misalnya kita udah mulai jenuh, ya apa yang kesulitan di bidang tersebut kita ambilnya dulu. Oh aku butuh tim editing nih gitu. Ya udah kita ambilnya editingnya gitu. Siapa yang mau bantu editor kan, kayak gitu sih. Oke, mungkin aku bakal kaitin sama tema kita nih, Beli, tentang berpikir kreatif di era new normal. Mungkin yang jadi tantangannya ini adalah suasana new normal sekarang itu beda nih daripada suasana sebelum adanya pandemi ini. Nah, mungkin ada nggak sih tips-tips nih dari Beli Turah buat konten kreator baru yang baru memulai kayak gitu kan? Apakah ada nggak sih tips-tips yang harus kita lakuin?
biar tetap bisa kreatif Tips- di new normal kayak gitu? Ya udah, kita ngomongin pandemi dulu deh kayak. Jadi kita sebelum kita membahas temanya gitu kan, kegiatan yang dilakuin selama pandemi dari teman-teman ngapain aja sih gitu. Ya nggak sih? Jadi kebanyakannya tuh kayak apa ya? Tidur, ya kan? Benar, Kegiatan kalau misalnya kalangan orang tua kan setidaknya kalau di rumah masak, ya paling kerja di rumah atau enggak sekolah di rumah gitu. Kalau misalnya anak muda sekarang apa? Kalau tidur, nonton drakor, terus scroll Instagram ke atas ke bawah kan nggak jelas gitu, atau enggak telepon teman-teman gitu, dan akhirnya mereka ya ngomongin sesuatu lah gitu, ngomongin mantan, ngomongin doi, ngomongin Nina lah gitu loh. Jadi mereka nggak tahu gitu loh. Tapi sebenarnya di 10 tahun kemudian atau enggak setelah pandemi ini sudah selesai, mereka tuh bakal nyesel Kak gitu loh. Jadi nyeselnya itu aku selama pandemi ngapain ya gitu loh. Kayak mulai berpikir gitu kan. Apakah aku tidak mulai berguna gitu? Apakah aku selama ini memang kerjanya ngomongin orang gitu? Kayak gitu sih. Jadi permasalahan mereka itu banyak penyesalan Kak gitu loh. Iya kan? Yang sadar dirinya tuh setelah new normal Kak. Itu sih kebanyakan aku lihat dari teman-teman ya. Teman-teman dekatku yang aku rasain kayak gitu. Jadi tapi aku kasih tahu ke mereka, teman-teman yang sudah sadar sekarang, itu nggak ada rasa telat. Jadi jangan kalian merasa ini telat gitu loh. Kalau misalnya contoh aku sekarang, aku menjadi content creator yang dibilang banyak followers apa-apa. Karena aku 4 tahun aku sikat semua gitu, dan aku sudah memulai membuat karya selama aku kuliah gitu. Dan sedangkan teman-temanku masih diam di rumah, jangan merasa kata telat gitu loh. Emang mungkin di jalannya Tuhan kalian sudah mulai sadar diri gitu loh. Jadi sadar diri itu adalah sebuah kreativitas baru Kak, dari aku ya. Gitu. Makanya untuk teman-teman yang sekarang ngikutin di webinar ini salah satu orang yang sudah mulai berpikir hal baru Kak gitu loh, memiliki kreativitas yang baru. Kayak gitu sih. Jadi untuk selama pandemi yang sekalian kayak kita selama ini kita sudah lakuin untuk new normal ini, ya kita coba hal baru gitu loh, memulai hal baru gitu loh, dari komunitas ini, komunitas itu, atau enggak yang saya bilang tadi kursus online gitu. Itu sih hal yang paling kecil dan nanti bakal berkembang deh. Itu yang paling simpel. Makanya thank you banget buat teman-teman yang kira-kira 190 orang yang sudah datang untuk webinarnya ini. Gitu. Tepuk tangan dong. Nggak ada tepuk tangannya? Nggak ada ya? Ya udah, maaf. Tangan. Semua. Tepuk tangan. Oke. Aku boleh kasih semacam kesimpulan ya, Beli, ya, obrolan kita. Iya, kesimpulannya deh. Soalnya aku ngomong berbelit-belit aja. Kalau ternyata yang namanya ide, kreativitas itu bisa datang dari mana aja, dan ide itu akan lebih berguna ketika kita mulai merealisasikan apa yang kita pikirkan, kayak gitu ya, Beli, ya. Bener banget. Selain pengetahuan, selain imajinasi, kita juga butuh yang untuk kita memaksimalkan karya-karya yang kita punya dan memaksimalkan boleh juga mencapai tujuan yang kita inginkan kayak gitu. Itu mungkin yang bisa kita dapat ini dari Beli Tura. Beli, mungkin ini ada segmen terakhir nih, Beli, dari Beli Tura. Ada nggak sih pesan-pesan untuk para konten kreator yang mungkin baru mau memulai kayak gitu kan, dari Beli Tura Partayana? Apa pesan-pesan buat mereka? Silakan. Ya, pesan-pesannya sama aja kayak di Draw My Life kemarin ya gitu. Apa yang kalian lakukan selama ini, kalian coba dulu. Itu aja yang aku ingatkan sekali lagi. Berawal dari kesadaran, terus kalian mulai coba apa hal yang kalian sukai gitu. Mulai banyak referensi, mulai banyak relasi, mulai banyakin teman-teman, mulai berhidup positif bareng teman-teman, nggak usah ngomongin orang. Kenapa aku ngomongin orang terus? Karena emang itu relate banget sama kehidupan kita, ya kan? Dan kita terkadang terbawa banget kan. Jadi intinya itu kayak kita harus belajar untuk inisiatif memulai, jangan bergengsi, jangan gengsi dulu lah gitu. Kita mulai aja teman-teman membuat hal yang baru gitu. Ketika kalian sudah nemu hal baru tersebut, nanti akan banyak jalan ke tujuan kalian yang kalian mau. Itu sih yang aku kasih tahu pesan dari Tura Partayana buat kalian yang berisi 196 orang. Iya, tepuk tangan dulu. Nggak ada tepuk tangannya. Oke. Makasih banyak ya, udah ngeluangin waktunya, Beli, kurang lebih 1,5 jam nih kita kurang bareng di ini.
Thank you banget Semoga teman-teman ya. banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di sosok Lita Kartayana ini. Oke, Bli, Sponsor ya. thank you ya, udah ngeluangin banget. Iya. Sehat-sehat terus Rusia. Kalau nanti pulang ke Indonesia, langsung aja update karena kita pasti kepengen tahu kehidupan Bli di Indonesia juga. Iya, benar Kita juga tunggu sih. Semoga lah. karya-karya selanjutnya. Ditunggu bukunya. dari, Bli Kartayana. Oke, thank you banget. Nanti jangan lupa beli bukunya, Kak, ya. Kita sehat-sehat ya. Dadah. Iya. Bye-bye.